Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan bawakan lagi tes kualistik UTBK SBMPTN. Ini adalah soal prediksi kita yang udah kita susun. Jadi buat teman-teman yang belum lihat prediksi-prediksi sebelumnya, boleh dicek ya di video-video sebelumnya. Karena apa ya? Ini nyambung banget untuk bekal teman-teman ya, karena setiap saya upload video itu beda-beda semuanya. Jadi itu bakalan jadi bekal teman-teman ya untuk menghadapi UTBK 2020 ini. Percaya kalau teman-teman bakalan rajin belajar, pasti nilainya bakalan memuaskan gitu. Apalagi teman-teman udah belajar dari channel ini ya. Oke, kita lihat ya ke soal pembahasannya. Soal pertama, jika P itu lebih kecil negatif 3 dan Q lebih besar dari 5, maka nilai Q dikurang P. Oke, kalau dilihat dari sekilas saja mungkin agak rumit ya gitu. Tetapi atau mungkin kelihatan gampang, tapi bisa salah-salah gitu. Nah, cara kerjanya adalah kita harus samakan dulu. Ini kan berbeda, ini lebih besar dan ini lebih kecil. Kita samakan dulu mereka. Nah, sekarang kita ubah si P lebih kecil 3 negatif 3 ini kita ubah ya. Kita kalikan aja ya, kita kalikan negatif. Ya, kita kalikan negatif. Jadi kita kalikan negatif 1 lah ya. Jadi bakalan hasilnya itu sama dengan negatif P, ya, negatif P lebih besar dari positif 3. Oke, gampang ya. Udah dapat dari sini. Sekarang si Ki kan masukin aja. Si Ki nilainya lebih besar dari 5. Oke, negatif P lebih besar dari 3 dan Ki, ya, dan Ki-nya lebih besar dari 5. Oke, nah sekarang kita apakan nih biar sama ke sini ya, biar sama apa yang dia minta. Kita jumlahkan aja. Ya, kita jumlahkan berarti ini sama dengan berarti negatif P ditambah Q ya. Negatif P ditambah Q lebih besar dari 8 atau Q dikurang P ini kan sama aja ya. Itu lebih besar dari 8. Nah, ini aja jawabannya. Dari sini jawabannya yang mana? Yang benar adalah yang opsi B. Karena dia lebih besar dari 7. Kalau dia lebih besar dari 7, berarti masuk dong si 8-nya. Kalau dari opsinya ya. Kalau dari opsinya dari sini semua, kenapa lebih besar dari 9 nggak masuk? Karena yang lebih besar dari 7 juga yang ini kan lebih besar dari 8 kan. Ya, jadi lebih besar dari 8 itu kan bisa 9. Kalau dia lebih besar dari 9 kan itu udah 10, 11, 12 gitu. Oke? Jadi jawaban yang paling tepat dari opsi ini adalah yang opsi B. Oke, kita lihat di soal nomor 2. Nah, ini nomor 2 ya. Nomor 2 ini langsung saya kasih bahannya ya, teman-teman ini hafal yang sebelah kanan, ya yang sebelah kanan itu hafal aja. Nah, kita lihat yang fungsi grafiknya. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah x, mempunyai grafik sebagai berikut ini. Nah, dia posisinya sudah pas ya, kalau kita lihat ya. Karena lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu berada di tengah-tengah ini. Ya, berada di tengah-tengah, itu dia sumbu simetrinya. Oke. Yang perlu teman-teman hafal yaitu ini memang perlu dihafal sih. Jika A-nya lebih besar dari 0, berarti kurvanya itu dia terbuka ke atas, ya terbuka ke atas. Dan jika A-nya tadi besar dari 0, berarti kurvanya ke atas, dan A kecil dari 0, kurvanya terbuka ke bawah, ya. Oke, ini teman-teman hafal aja letak-letaknya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Dia dari sini si C ya, kalau saya sih lihat yang pertama dia berubah ya. Ini kan dari fungsi fx dia berubah ke gx nih gitu ya.
Nah, lihat dari fx-nya. Fx-nya itu grafiknya sebelah kanan, ya, sebelah kanan, dan dia akan berubah grafik fungsi gx-nya. Lihat x kuadrat dikurang dengan ax ini. Lihat yang ini. Ditambah dengan 5. Nah, kalau kita lihat dari sini, ya, ini berarti dia itu bakalan sebelah kiri ya, sebelah kiri dari si kurva. Si kurva dia bakalan sebelah kiri. Kenapa? Teman-teman fokus ke sini. Ini ada tanda negatif. Jadi, teman-teman lihat yang kurvanya sebelah kiri. Ya, A-nya udah pas ya, lebih besar dari 0 karena lebih besar dari 0 dia gini ya. Dan satu lagi dia harus sebelah kiri. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang opsi A. Dan apalagi yang ini si C ya, si C ini positif 5. Nah, ini kira-kira si C di sini. Oke, paham ya sampai di sini. Jadi ini teman-teman hafal aja ya. Ini pahami aja yang sebelah kanan ini. Dari situ teman-teman udah paham gimana kalau diubah-ubah gambar-gambarnya gitu. Ini dihafal aja yang sebelah kanan ini. Oke, kita lihat di soal nomor 3. Nomor 3, limit x mendekati 0. Nah, ini akar dari 8x per akar dari sin 2x. Nah, teman-teman harus ingat ya, kalau dia limit x mendekati 0 atau limit misalnya itu atau x mendekati a lah gitu ya, entah bilangannya berapa di sini. Misalnya ya, ada sinus x per x. Nah, atau x per sinus x. Atau sinus x per sinus x. Ini sama dengan 1. Bisa dicoret ya. Dicoret aja. Itu sama dengan 1. Nah ini sekarang tinggal coretin aja. Ya, tinggal coretin aja. Sangat gampang ya. Berarti sama dengan limit x mendekati 0 berarti akar 8 dibagi dengan akar 2. Nah bagikan aja. Ini kan bisa jadi gini. Akar 8 per 2 sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? Positif 2. Sebenarnya bisa plus minus sih, tapi dari optionnya hanya ada yang A. Jadi jawabannya adalah yang jawabannya 2 ya. Kita lihat nomor 4. Nomor 4, jika 18 A, B, C, D, E, F, G dan negatif 6 merupakan barisan aritmatika, ya, maka B dikurang D ditambah F. Teman-teman tahu ya, aritmatika kan rumusnya UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 kali B. Nah, sekarang ini berarti U1-nya, ini U2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 ya, ada 9 barisan apanya? Barisannya. Dan sekarang kita U1 kan saya lebih cepat lebih pakai yang ini. Sebenarnya datangnya dari mana? Dari rumus yang di atas juga ya. Misalnya tapi kita buat dulu yang diketahui. Diketahui A sama dengan 18. A itu sama dengan U1 ya. Dari sini aja gampangnya ya. Misalnya U1. U1 sama dengan berarti masukin aja ya. Ini dimasukin berarti A ditambah dengan 1 dikurang 1 kali B. Nah 1 kurang 1 0 ya. Berarti 0 kali B berarti sama dengan 0. Berarti ini U1 sama dengan A. Teman-teman udah tahu lah ya. U1 itu sama dengan A. Sekarang yang diminta adalah si B dan D dan F ya. Nah, kita butuh dulu si bedanya mereka berapa ya bedanya. Tapi ini udah dikasih tahu, ini juga dikasih tahu.
Yang negatif 6 ini kan U9, ya. Berarti U9 sama dengan negatif 6. U9 apa rumusnya? Berarti A ditambah dengan 8B sama dengan negatif 6. Oke. A-nya tadi sama dengan 18. 18 ditambah dengan 8B sama dengan negatif 6. Berarti 8B sama dengan negatif 6 dikurang dengan 18. Berarti B sama dengan negatif 24 dibagi dengan 8. Sama dengan negatif 3. Berarti dapat bedanya 3. Sekarang kita cari si B ini, ya. B yang ini maksudnya ya, yang ini, bukan beda, ya. B yang ini kan U3, ya. Berarti B itu adalah U3. Sama dengan U3 rumusnya apa? Berarti A ditambah dengan 2B. A-nya berapa? A-nya adalah tadi 18 dan B-nya 2 dikali B. B-nya negatif 3. Oke, berarti ini sama dengan 18 di 2 dikali negatif 3 berarti negatif 6 ya. Nah, berarti sama dengan 12. Dapat nilai si B itu 12 atau nilai suku ketiganya. Sekarang kita cari si D. D-nya U5 ya, berarti D dia kan U5. U5 berarti rumusnya A ditambah dengan 4B. A-nya berapa? 18 ditambah dengan 4 dikali dengan negatif 3. Berarti 18, 4 kali negatif 3, negatif 12, berarti ini dikurang 12. Sama dengan 6. Oke, dapat D-nya 6. Sekarang kita cari si F. F itu berarti U9. U9 sama dengan A ditambah dengan 8B. A-nya berapa? A-nya adalah 18 ditambah dengan 8 kali B. B-nya tadi negatif. A-nya tadi 18 ya? Oke. Sorry ya, si F itu bukan U9. Berarti F, saya salah lihat ya. F itu berarti U7. Ya, berarti U7 sama dengan A ditambah dengan 6B. A-nya berapa? A-nya 18. 18 ditambah dengan 6 dikali dengan negatif 3. Berarti 18, 6 kali negatif 3 negatif 18. Sama dengan 0. Oke, udah dapat dong ya. Sudah dapat. Yang diminta adalah B dikurang D. B dikurang D ditambah F ya. Oke, ini yang diminta. B-nya berapa nilainya? B-nya adalah 12 dikurang dengan D. D-nya itu tadi 6 ya. Ditambah F adalah 0. Berarti sama dengan 12 kurang 6. Berarti sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah si D. Oke, cukup panjang ya. Oke, karena ini juga bagian dari TPS ya. Oke, kita lihat ini bagian dari deretan matematika. Dia bagian dari dasar sih, masih dasar. Oke, kita lihat di nomor 5. Oke, next nomor 5. Paket A terdiri dari nasi putih, nasi merah. Kita tulis saja lah ya. Paket A. Ini di restoran mungkin ya. Paket A terdiri dari nasi putih, nasi merah, ikan gurame, ayam bakar, bakso, dan sayur. Dan paket B terdiri dari nasi merah ya, nasi merah, ikan gurame, bakso, dan sayur. Dan paket C terdiri dari nasi putih, ayam bakar, bakso, dan sayur. Oke, nah katanya adalah nasi putih ini ya. Setiap paket terdapat bakso dan sayur. Oke, paket apa yang paling murah jika nasi putih lebih murah dari nasi merah? Katanya adalah nasi putih lebih murah dari nasi merah.
Oke, dan ikan gurame lebih mahal dari ayam bakar, lebih mahal dari ayam bakar. AB ya. Oke. Nah, dari sini kan kita dapat disimpulkan. Ini abaikan aja dulu karena mereka sama semuanya. Ya. Itu kita lihat aja dari sini semua. Yang paling mahal siapa di sini? Yang paling mahal otomatis si A, ya. Menunya aja udah banyak banget dan si ini aja masuk ya. Ini. Oke. Berarti paket A lebih mahal dari paket B, oke? Dan paket B lebih mahal dari paket C. Berarti katanya yang paling murah adalah ya paket C. Oke? Kalau ditanya yang paling mahal adalah berarti paket A. Tapi kalau dari opsinya paling mahal berarti si paket A tambah C gitu. Iya benar. Tapi nggak bisa juga sih kita lihat karena ini harus kita jabarin dulu si B dan C-nya. Oke, karena yang diminta adalah si paket yang paling murah berarti si C. Oke, semoga membantu. Kita lihat soal nomor 6. Nomor 6, X sama dengan 3/4 ditambah 0,7. Berarti X sama dengan 3/4 itu 0,75 kan? 0,75 ditambah dengan 0,75. Dan Y itu sama dengan 4/3. 4/3 itu 1, ya, 1, sekian. Karena kita hanya bandingkan aja ya, siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Ditambah dengan 3/3 kan 1. Otomatis dong ini aja udah 2, sekian ya. Oke. Yang ini dia otomatis yang ini lebih besar deh. Lihat dari langsung yang ini aja udah 1,1 sekian ditambah 1 berarti 2, sekian. Berarti Y lebih besar dari X atau X lebih kecil dari Y. Jawabannya adalah yang opsi A. Next kita lihat nomor 7. Nomor 7 diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang dengan 2Y sama dengan 13. Ini soal dari 2019 kemarin sih ya. Tapi saya prediksi soalnya bakal mirip seperti ini lagi ya. Ada kemiripan ya. Jadi strateginya itu ternyata soal dari SBMPTN itu penuh strategi ya. Jadi teman-teman lihat aja kalau udah terbiasa teman-teman bakalan lancar aja ya, lancar untuk menjawab soal-soalnya. Kita lihat ya. X kuadrat ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurang dengan 2Y sama dengan 13. X kuadrat dikurang dengan Y sama dengan 1. Harusnya bisa disubstitusi atau eliminasi ya. Tapi kita langsung aja ya, karena dari kita lihat aja dari bentuknya itu udah bisa dikurangin ya. Karena kita sesuai dengan yang di sini biar supaya cepat gitu. Sebenarnya eliminasi substitusi bisa gitu. Oke, nah yang ini berarti kita apain biar hilang dulu salah satu, biar tinggal satu komponen ya. Berarti kita kurangin aja ya, kita kurangin. Berarti X kuadrat kurang X kuadrat berarti habis ya. Berarti yang tersisa adalah Y kuadrat. Oke. 0 dikurang dengan negatif Y. Berarti ini negatif Y sama dengan 13 kurang 1. 12. Oke, berarti Y kuadrat dikurang dengan Y dikurang 12 sama dengan 0. Faktorkan hasil kalinya negatif 12 berarti Y berarti negatif 4 ya, negatif 4 dan positif 3. Oke, sama dengan 0. Berarti Y bisa aja sama dengan positif 4 atau Y-nya sama dengan negatif 3. Oke, sekarang kita cari nilai si X-nya. Ya, caranya berarti kita ambil dari si ini aja kita pakai. Berarti X kuadrat dikurang dengan Y sama dengan 1. Oke, nah X kuadrat dikurang dengan masukin Y-nya. Y kita ambil yang ini dulu, 4, berarti dikurang 4 sama dengan 1. X kuadrat berarti sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Berarti X kuadrat sama dengan 5. Ini yang pertama dulu ya.
yang pertama, ini juga yang pertamanya. Coba kita jumlahkan yang pertama ini. Ya, kita masukin ke sini. Ke yang diminta di sini. X kuadrat ditambah dengan 2Y. Oke. Masukin nilai X kuadrat nilainya sama dengan 5 ditambah dengan 2Y. Y-nya 4 ya, berarti 2 dikali dengan 4. Oke, sampai di sini. Berarti sama dengan 5 ditambah dengan 8. Sama dengan 13. Ada nggak jawabannya di opsinya 13? Ada. Oke, mungkin loh nanti kalau ada dua jawabannya gimana dong? Kalau kita misal masukin ini yang Y sama dengan negatif 3. Itu bakalan tidak ada sih. Kalau kita mau buktikan ya buktikan aja ya. Kita ngambil yang Y-nya sama dengan 2. Berarti X kuadrat dikurang dengan Y sama dengan 1. Oke, nah kita ambil ini, Y-nya sama dengan negatif 3. Berarti X kuadrat dikurang dengan negatif 3 sama dengan 1. Berarti X kuadrat, ini jadi positif 4 ya. Pindah ke kanan berarti 1 dikurang dengan, ini positif 3. Pindah ke kanan jadi ini sama dengan 1 dikurang dengan 3. Oke, berarti sama dengan negatif 2. Oke, paham sampai sini. Sekarang kita masukin ke yang di sini yang tadi. X kuadrat ditambah dengan 2Y. Nah, berarti X kuadratnya tadi berapa nilainya? Mana? X kuadrat negatif 2 ya. Berarti negatif 2 ditambah dengan 2Y. Y-nya adalah negatif 3. Berarti 2 dikali dengan negatif 3. Negatif 3 berarti sama dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 6. Sama dengan, ini 2 kali 3 ya. Berarti sama dengan negatif 8. Oke, jadi yang ada yang jawabannya di opsi ada yang ini ya. Oke, berarti cukup sekian dulu ya. Ini udah banyak banget soal-soal yang kita udah upload. Jadi buat teman-teman yang belum lihat, cek aja di belakang ya. Itu karena berguna banget untuk kalian. Ya. Oke, saya tutup ya.